Kenalin, aku Rafael Finanasya Putra, absen 27 dari kelas 12 F3. Jadi pada kesempatan hari ini, aku akan menjelaskan salah satu materi makromolekul dari pelajaran kimia, yaitu mengenai protein. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum apa itu protein, sifat serta jenis-jenis dari protein? Kalau kalian ingin tahu, yuk simak materi yang aku jelasin pada kesempatan kali ini. Oke, pada pembahasan pertama kita masuk ke pengertian nih. Pada dasarnya protein merupakan polimer alam yang terbentuk dari banyak monomer asam amino yang saling berikatan satu sama lain melalui ikatan peptida dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Jadi pada intinya pengertian dari protein ini berasal dari polimer alam terbentuk dari banyak monomer asam amino berikatan melalui ikatan peptida dengan reaksi kondensasi. Berada dalam struktur seperti benang untuk membentuk serat. Contoh yang kita sering temuin yaitu kolagen, aktin, dan myosin. Yang kedua ada yang namanya protein globular. Nah, jadi protein ini tidak seperti protein yang berserat. Yang protein globular ini larut dalam air. Contohnya albumin, insulin, dan hormon seperti oksitosin. Kedua, berdasarkan sifat molekul dibagi menjadi dua, yaitu protein asam dan protein dasar. Jadi yang namanya asam, jadi protein ini merupakan protein yang asam ya. Nah, ini ada di sebagian anion dan mengandung asam amino asam. Contohnya adalah golongan darah. Kedua ada yang namanya protein dasar. Nah, mereka ini sebagai kation dan kaya akan asam amino. Biasanya dimiliki oleh lisin dan arginin. Protein berdasarkan konstitusi dibagi menjadi tiga, yaitu protein sederhana, protein terkonjugasi, dan protein turunan. Sejatinya protein sederhana ini hanya terdapat dari asam amino, misalnya albumin, globulin, dan prolamin. Kalau protein terkonjugasi merupakan protein yang lebih kompleks yang digabungkan dengan karakteristik zat non asam amino yang disebut dengan gugus prostetik. Nah, jenis dari terkonjugasi protein ini ada yang namanya nukleoprotein, kombinasi protein dan asam nukleat, mukoprotein, kombinasi protein dan karbohidrat, glikoprotein, kombinasi protein dan karbohidrat. Selanjutnya ada kromoprotein, kombinasi antara protein dan pigmen berwarna, lipoprotein, kombinasi protein dan lipid, metaloprotein, kombinasi protein dan ion logam, fosfoprotein, kombinasi protein dan gugus fosfat. Serta ada yang namanya protein turunan yang terakhir, yaitu maksudnya apa? Yaitu ketika protein dihidrolisis oleh asam basa atau enzim, protein turunan ini merupakan produk degradasi yang diperoleh darinya yang disebut dengan protein turunan. Oke, pembahasan yang terakhir mengenai sifat protein kita bagi jadi 4 ya. Yang pertama, protein ini suka larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Ketiga, bersifat amfoter. Mengapa protein bersifat amfoter? Karena membentuk ion Sweeter. Nah, pada titik isoelektriknya protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau kita sebut dengan terdenaturasi akibat pemanasan. Nah, pada denaturasi protein ini mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Itulah penjelasan singkat protein mulai dari pengertian, klasifikasi, dan sifatnya. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bye-bye.